Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi pembatasan mobilitas keluar masuk ternak sapi ke wilayah Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku di peternakan sapi. Upaya pembatasan mobilitas keluar masuk ternak sapi di Kabupaten Malang dilakukan hingga keluarnya hasil laboratorium terhadap sapi yang menjadi suspek penyakit mulut dan kuku. Saat ini di Kabupaten Malang sebanyak 155 ekor sapi menjadi suspek penyakit mulut dan kuku. Kabupaten Malang pun ditetapkan sebagai salah satu wilayah terkonfirmasi wabah penyakit mulut dan kuku. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan beserta Kepolisian dan Kodim, kita melakukan pengobatan bagi yang terindikasi PMK, kita lakukan pembinaan, edukasi kepada para peternak, kalau memang ternaknya lagi terindikasi, diobati. Sementara munculnya temuan kasus penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi membuat harga daging sapi di pasar tradisional di Kabupaten Malang naik. Harga daging sapi pun naik hingga Rp4.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini berimbas pada menurunnya omset penjualan pedagang daging sapi. Kenaikan harga daging sapi diduga akibat ditutupnya pasar hewan ternak sejak 12 Mei lalu. Lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Muhammad Tiawan di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang akan melaporkan terkait harga daging sapi yang naik akibat penyakit mulut dan kuku yang menyebar di sana. Tiawan, surat edaran pembatasan mobilitas ternak sapi sudah dikeluarkan. Dampaknya seperti apa di sana, Tiawan? Ya baik, Radi, bahwa memang pada Sabtu kemarin pihak terkait dari beberapa instansi yaitu Dinas Peternakan, kemudian Dinas Perdagangan juga pihak kepolisian melakukan rapat koordinasi untuk melakukan upaya pencegahan dari sebaran wabah penyakit mulut dan kuku. Salah satu hal ini guna menindaklanjuti dari surat edaran Bupati yang sudah keluar pada 12 Mei kemarin. Salah satu dari isi surat edaran Bupati itu yakni melakukan pembatasan mobilitas keluar masuk dari sapi itu sendiri, baik itu dari Malang ataupun dari luar Malang. Hal itu guna untuk melakukan pencegahan terhadap sebaran wabah PMK. Namun sampai saat ini secara teknis kita masih belum mengetahui bagaimana teknis dari mobilitas atau pembatasan mobilitas dari hewan ternak sapi itu sendiri, karena memang baik pihak kepolisian ataupun Dinas Peternakan dan Dinas Perdagangan sendiri masih menunggu dari uji laboratorium yang ini masih menunggu hasil, sehingga dampak dari mobilitas sendiri saat ini masih belum terasa, Radi. Ya, Tiawan, munculnya temuan penyakit mulut dan kuku yang menimpa atau mewabah di ternak sapi ini membuat harga daging sapi mulai naik. Lalu antisipasi melonjaknya harga daging sapi, apa langkah yang disiapkan oleh pemerintah setempat, Tiawan? Ya, jadi kita Radi, bahwa memang ini bagian dari dampak dari surat edaran kemarin yang ada memang beberapa isi dari surat edaran itu, yakni penutupan sementara pasar hewan. Yang kedua adalah melakukan lokalisir ataupun ada semacam pemotongan hewan ternak ini dilakukan pada satu tempat atau hanya pihak pemerintah yang bisa melakukan. Untuk mengantisipasi lonjakan ini sendiri, saat ini pihak kepolisian dari pihak peternakan ataupun Dinas Perdagangan terus melakukan monitoring atas harga daging sapi sendiri. Namun yang jelas bahwa ketersediaan daging sapi itu sendiri masih aman, Radi. Ya, ketersediaan sapi masih aman dan monitoring adalah cara yang paling cepat dulu dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menyeleksi sapi-sapi yang belum terkena wabah penyakit mulut dan kuku ini, begitu ya, Tiawan. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Kabupaten Malang, Jawa Timur.